Di toko komputer, barang yang dijual itu banyak jenisnya. Ada laptop, komputer rakitan, SSD, RAM, kabel, sampai dengan mouse. Kalau semua itu kamu catat asal-asalan, kamu akan kesulitan ngontrol stok, hitung HPP, dan ngeliat margin yang sebenarnya. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara setup database barang dan jasa di Akret Online khusus untuk toko komputer. Supaya stok kamu rapi, HPP akurat, dan laporan penjualan jadi mudah dianalisa. Halo semuanya, saya Tri Wibowo, marketing Akret Online yang siap bantu membuat pembukuanmu jadi lebih rapi dan efisien. Database barang dan jasa adalah inti dari proses penjualan, pembelian, dan stok di dalam Akret Online. Di bagian ini, kamu akan menentukan jenis barang, satuan, kategori, harga, dan juga pengaturan stok. Kalau setup di bagian ini kurang tepat, biasanya muncul masalah seperti stok yang sering selisih, HPP tidak akurat, laporan penjualan tidak terbaca, atau margin yang jadi tidak jelas. Untuk toko komputer, database barang dan jasa jadi sangat penting karena ada dua karakter yang berbeda. Pertama, barang fisik seperti unit komputer, spare part, dan juga aksesoris. Barang-barang ini butuh pengaturan stok dan HPP karena ada proses keluar masuk barang. Nah, yang kedua, jasa servis seperti installment software, service hardware, atau juga upgrade komponen. Ini sifatnya tidak memiliki stok, jadi pengaturannya berbeda. Kalau database barang dan jasa kamu disusun dengan benar, kamu bisa tahu barang mana yang cepat terjual, berapa margin per kategori, berapa nilai persediaan, sampai performa jasa servis dalam satu periode. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara memasukkan barang dan jasa ke Akret Online untuk toko komputer dan pengaturan apa saja yang perlu kamu perhatikan. Sekarang saya udah ada di dalam database Akret Online. Jadi untuk video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk import master data barang dan jasa untuk toko komputer ke dalam database Akret Online. Nah, jadi mungkin kita langsung mulai aja. Jadi untuk tampilan awal itu kayak gini. Untuk import master data barang dan jasa, kita masuk ke modul persediaan di sini. Kemudian kita masuk ke fitur barang dan jasa, kita klik aja. Nah, nanti kamu harus punya template-nya dulu. Jadi nanti kan tampilan awalnya kayak gini nih. Nah, untuk download template ya, kamu klik yang ini, terus pilih yang import data. Kamu pilih yang import dari Excel. Di sini nanti ada contoh file yang bisa kamu download. Kamu klik aja nih, tulisan yang contoh file yang nanti dia otomatis akan langsung download. Nah, nanti tampilannya dia kayak gini. Nah, cuma untuk yang barang dan jasa ini saya udah input beberapa item sebenarnya. Jadi nanti supaya lebih cepat, dan nanti kita tinggal import aja. Cuma nanti saya sambil jelasin juga biar nanti kamu ada gambaran. Nah, nanti dia tampilannya kayak gini. Jadi nanti untuk yang barang dan jasa ini untuk template-nya atau template untuk saya mungkin lebih singkat aja ya. Untuk master data item aja kayak gitu. Nah, ini nanti kita ada tampilannya kayak gini. Nah, itemnya di sini kita untuk template-nya ada 3 sheet. Jadi nanti untuk input datanya yang pertama, kemudian yang kedua ada penjelasan kolomnya, kemudian yang terakhir ada referensi untuk kode barang pajak. Nah, mungkin nanti ini yang kalau kamu ngerti pajak, ini kodenya udah disediain. Cuma saya kurang paham mengenai pajak, nah nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Jadi, pertama itu kita harus masukin kategorinya dulu. Untuk kategori barang ini, jangan lupa saya nggak pernah bosan untuk ingetin kalau ingin import master data atau input master data, kamu sambil baca yang penjelasan kolomnya, karena di sini udah lumayan lengkap banget untuk penjelasan kolomnya. Nah, kayak gini nih kategori barang. Nah, nanti kamu tinggal baca, otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori barang. Jadi kalau untuk awal itu, kategori barangnya dia sebenarnya hanya ada satu. Jadi hanya ada umum aja. Nah, kategorinya dia hanya ada umum aja. Cuma kalau nanti misalkan, oh saya mau dipisah mas. Kayak contohnya kayak gini. Ini kan tadi saya mau dipisah nih. Ada laptop, aksesoris, dan jasa. Nah, nanti kamu bisa tambahin aja. Jadi nanti otomatis si Akret Online akan membuatkan kategori barang tersebut. Karena dia kata kuncinya otomatis membuatkan nama kategori jika belum ada di daftar kategori barang. Jadi kalau belum ada, dia otomatis dibuatin. Kayak gitu. Nah, terus untuk yang kolom kedua kita ada kode barang. Kode barang di sini nanti jika dikosongkan maka Akret akan membuat kode otomatis secara counter. Kode otomatisnya ini nanti kita bisa dapatkan di sini. Jadi untuk yang penomoran dia ada di sini di modul pengaturan. Kemudian kita fitur yang penomoran. Nah, sebenarnya nanti kalau kamu, oh misalkan saya nggak punya penomoran mas di pembukaan saya sebelumnya, nah itu nggak jadi masalah. Kamu bisa pakai penomoran yang dari Akret Online. Nah, ini sebenarnya masih bisa kamu edit lagi.
Karena kan masih ada beberapa ini nih, beberapa komponen yang bisa kamu tambahkan. Misalkan kamu mau nambahin tahun di belakangnya, kamu tinggal klik aja tahun. Kayak gitu. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan. Cuma saran saya ya nanti kamu sesuaikan nih, jangan pakai template yang dari Akrat Online karena dia hanya sederhana banget. Nanti kamu bisa tambahin lagi komponennya, kan ini ada banyak nih. Kalau kamu udah punya penomboran sebelumnya, terus kamu mau praktek atau implementasi di Akrat Online, itu bagus, atau nanti kamu membuat sendiri juga nggak apa-apa. Nanti kamu bisa sesuaikan. Tapi kalau misalkan, oh, saya kayaknya pakai yang dari Akrat Online aja, Mas. Nah, nggak jadi masalah. Cuma kalau dari Akrat Online ya tetap dia namanya default ya, jadi template itu sederhana aja. Nah, kayak tadi saya saranin untuk membuat atau bikin template baru lagi supaya nanti hasilnya itu lebih bagus kayak gitu. Nah, nanti kalau kamu kosongin, dia otomatis akan ngikutin si template penomoran ini. Tapi kalau misalkan, oh saya mau diisi aja mas, saya punya penomoran sebelumnya, ya berarti kamu tinggal isi aja di sini. Nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, terus kita ada nama barang, nih biasa nama itemnya apa, kemudian ada jenis barang. Nah, jenis barang di sini, kita ada beberapa jenis. Jadi pertama ada persediaan, ini barang yang stoknya akan kita kontrol, kemudian ada non-persediaan, ini nggak bisa kita kontrol untuk stoknya. Jadi ketika pembelian langsung jadi beban, dan penjualan dia langsung jadi pendapatan. Kemudian kita ada yang jasa, terus ada biaya produksi, nah terus ada grouping, ini untuk produk bundling kayak parcel. Terus kita ada yang varian. Varian ini kayak di toko pakaian, jadi bisa masukin varian warna, terus nanti ada ukuran atau lain-lain. Nanti kamu bisa masukin varian di sini. Terus kita ada biaya proyek juga. Nah, kita yang kemudian ada formula pekerjaan kayak gitu. Cuma kan kita pakainya di sini yang persediaan semua. Kecuali yang dua terakhir. Dua terakhir kita pakai jasa. Karena ini jasa untuk install ulang dan pembersihan hardware. Kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk yang tipe persediaan. Tipe persediaan ini nanti dipakai untuk perusahaan manufaktur sebenarnya. Jadi ini barang material atau barang yang diproduksi. Tapi kalau kamu nggak pakai fitur add-on manufaktur, ini bisa kamu lewatin aja. Kamu kosongin aja, nggak jadi masalah. Nah, terus kita ada kolom untuk barcode. Ini nanti kalau misalkan kamu mau pakai barcode scanner, jadi kayak di supermarket, nah itu nanti bisa. Kamu masukin kode barcode-nya di sini. Kemudian kita ada satuan. Satuannya itu apa? Nanti kamu input. Nah, terus kita di sini juga ada multi satuan. Jadi nanti kalau kamu, oh misalkan kita ada satuan ini, ada yang belinya per box, terus nanti satu box isinya 10 pieces. Nah, itu nanti kamu bisa di sini. Kayak misalkan contohnya, kita yang mouse aja contohnya. Kita ada satuan kedua, misalkan box. Nah, nanti rasionya itu berapa? Satu box itu isinya berapa pieces. Jadi nanti patokannya pasti ke satuan yang terkecil. Misalkan, oh ternyata satu box itu isinya 10 pieces. Ya nanti kamu tinggal masukin aja 10. Terus nanti kalau ada satuan ketiga, misalkan satuan ketiganya apa? Karung. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, nanti rasio satuannya, yang ketiga ini ke satuan yang pertama itu apa? Yang ke terkecil. Misalkan satu karung isinya 100 pieces. Nah, nanti kamu tinggal masukin kayak gini. Kayak gitu. Jadi pasti nanti patokan rasionya pasti ke satuan yang terkecil. Kayak gitu. Jadi bukan ke satuan yang sebelumnya. Jadi pasti dia ke satuan yang terkecil. Nanti kamu bisa isi aja untuk rasio dan satuannya. Nah, kemudian kita masuk ke harga jualnya. Nah, ini harga jualnya kita ada 5. Jadi ada harga jual satuan pertama. Ini sesuai dengan satuan nih ya. Kalau kamu pakainya cuma satu satuan, ya berarti kamu isinya satuan yang pertama aja. Tapi kalau banyak, ya nanti kamu tinggal tambahin aja di sini. Satuan keduanya berapa, ketiganya berapa, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, ini kan tadi udah saya input di sini nih. Nah, terus kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi nih ya, kita ada default diskon, ini kita bisa kosongin aja. Nih ya, nanti kamu bisa sambil baca di sini ya. Ini kan tadi, oh sampai sini kita default diskon. Nanti kamu bisa masukin, terus kita ada minimum jual ya, kalau misalkan kamu ada minimal transaksi. Kemudian ada harga grosir, misalkan kamu ada menggunakan harga grosir, nanti kamu bisa tambahkan di sini. Nah, terus nanti ada substitusi dengan, terus nanti ada informasi untuk pembelian. Di sini nanti banyak nih untuk informasi pembelian. Nah, informasi pembelian ini, nanti dia itu, ini saya sambil close ya. Nah, dia itu ada masuknya di sini sebenarnya. Jadi penjualan itu di sini. Nah, kan ini tadi yang harga jual nih. Nah, ini yang informasi pembelian. Nah, ini sebenarnya dia sifatnya opsional. Cuma saran saya nanti kamu isinya di bagian ini aja nih. Untuk yang harga jualnya. Yang lainnya kalau kamu mau lengkapi nggak apa-apa, tapi kalau mau kamu kosongin juga nggak jadi masalah. Karena ini sifatnya opsional. Kayak gitu. Nah, kemudian
Ya kan kita informasi pembelian udah nih. Nah, kemudian kita pasti masuk ke nah ini untuk bagian saldo awalnya. Jadi yang saya sering bilang, jadi kalau kamu sebelum menggunakan akurat online, kamu harus tentuin dulu tanggal cut off itu mau per tanggal berapa. Jadi misalkan kamu, oh saya mau per tanggal 31 Desember mas untuk tutup bukunya. Ya berarti nanti kamu hitung dulu semua saldo akhirnya itu berapa. Kayak nanti akun perkiraan, barang dan jasa, pelanggan itu untuk yang piutang, kemudian utang dan pemasok. Nanti kamu hitung aja di situ semuanya. Nah baru nanti kamu jadikan saldo awal di akurat online. Kayak gitu. Nah, kalau untuk yang ada tulisan cabang ini, kalau kamu pakai fitur add-on multi-branch, itu kamu isi, kamu lengkapi di sini. Tapi kalau kamu nggak pakai fitur add-on multi-branch, kamu lengkapin aja, nggak jadi masalah, kamu skip aja, kamu lewatin. Nah, yang penting nanti kamu masukin gudang saldo awalnya nih. Gudang saldo awal, nah ini dia kata kuncinya berbeda nih kalau yang gudang saldo awal. Nah, jika multi gudang, gudang saldo awal barang, nama gudang harus sudah ada di dalam database. Kalau yang ini kan otomatis membuatkan nama kategori jika belum ada nih di daftar kategori. Jadi kalau kamu di database kamu belum ada nama kategorinya, dia langsung otomatis ditambahkan sama Akurat Online. Tapi kalau yang gudang ini, dia harus ada dulu di dalam database-nya. Kalau nggak ada, nanti kamu nggak bisa import. Makanya nanti kata kuncinya di sini nih. Jadi si nama gudang ini harus sudah ada di dalam database. Karena kalau untuk bawaan, saya sambil buka juga. Nah, ini untuk yang daftar gudangnya. Untuk bawaan itu dia hanya ada gudang utama aja. Misalkan kamu mau nambahin, oh saya mau ada gudang Bekasi mas. Ya berarti kamu tambahin dulu nih, gudang Bekasi. Kalau kamu ada lagi gudang Jakarta, contohnya kamu tambahin dulu. Nah, nanti kalau kamu udah tambahin di sini, baru nanti kamu masukin di sini. Nah, ini gudang itu ada di mana? Misalkan dia, ini saya contohin satu ya. Misalkan dia ada di gudang Bekasi. Kuantitasnya itu berapa? Kuantitas saldo awal sama satuannya itu beda. Jadi misalkan kamu, oh ternyata ada 10 pieces, kamu jangan masukin di sini 10 pieces. Karena dia satuannya ada di kolom terpisah. Kalau ada 10 pieces ya berarti 10-nya di sini, piecesnya di satuan. Nah kayak gini. Nah dia kan, oh ini unit, maaf. Ini kita ganti yang unit. Nah ini dia kayak gini. Nah kemudian nilai satuannya itu berapa? Nilai satuan ini kan dia bukan nilai dari totalnya yang 10 ini. Jadi kalau misalkan kamu 10, kalau misalkan harganya 5.000 ya berarti kan jadinya 50.000. Nah, ini bukan diisi 50.000, tapi harganya yang persatuannya, yang 5.000-nya. Karena nanti dia akan langsung dikalkulasikan sama si Akurat Online-nya. Jadi nilai per satu unitnya itu berapa untuk laptop. Nah, misalkan, oh ternyata per satu unit kita 3 juta, ya berarti kita tinggal masukin aja. Nah, ini yang nanti akan dijadikan HPP oleh Akurat Online. Kayak gitu. Nah, nanti dia ditanya nih, per tanggal berapa? Nah, misalkan kita, oh, saya mau per tanggal 10 Januari, Mas. Untuk yang saldo awal ini nih, untuk yang laptop. Ya, berarti kita tinggal masukin aja 10.01 dan 2026. Yang gitu. Nah, kemudian, ini kan kita udah nih, untuk yang bagian saldo awal. Nah, ini dia kurang lebih kayak gini. Nah, kemudian kita, kolom yang selanjutnya, ini adalah untuk kolom atribut tambahan. Jadi si Akurat Online itu sebenarnya udah menyediakan kolom tambahan. Misalkan kamu ternyata, oh informasinya nih kita masih kurang mas untuk yang di bagian sini nih di dalam database-nya. Nah sebenarnya kita nanti menyediakan nih untuk yang fitur atribut tambahan. Tapi ini sifatnya opsional. Jadi memang ada beberapa customer itu yang butuh kayak mau memunculkan informasi yang lain. Nah nanti kamu bisa tambahkan ini nih untuk yang atribut tambahan. Tapi kalau kamu nggak butuh, kamu skip aja nggak jadi masalah sebenarnya. Ini sifatnya opsional. Jadi kalau kamu nggak mau pakai, kamu tinggal skip aja, nggak jadi masalah. Nah, kemudian kita masuk ke mapping akun perkiraannya. Nah, tadi kan kita sebelumnya, di video sebelumnya kan saya udah menjelaskan untuk yang ini nih. Kita sambil buka di laporan laba ruginya. Jadi kan saya mau mapping untuk penjualan laptop yang masuk ke pendapatan laptop, terus nanti ya, penjualan laptop, maaf, yang kalau untuk penjualan aksesoris, dia masuk ke akun ini. Terus nanti kita juga ada jasa. Nah, ini kan nanti kita ini juga nih, kita mau mapping. Jadi nanti ketika kita melakukan transaksi, dia otomatis akan langsung masuk ke akun tersebut. Kayak contohnya kita, nah ini kayak gini nih, untuk akun penjualan, kan kita udah masukin P001, P002. Kita masukin di sini. Nah, ini 001 untuk laptop, nah ini 002 untuk aksesoris. Nah, yang ini untuk pendapatan jasanya.
Nah, ini dia untuk yang pendapatan jasanya di sini. Nah, dia untuk pendapatan jasa, terus nanti dia akan langsung masuk di sini. Mungkin nanti saya akan langsung contohin aja ketika kita udah melakukan import master datanya. Biar nanti kamu ada gambarannya juga. Nah, kita udah mapping di sini. Terus yang selanjutnya ini nanti untuk opsional aja sifatnya. Nanti kamu bisa sesuaikan. Dan nanti ada merek barang, terus nanti ada nomor serinya juga. Kemudian ada informasi lainnya kayak dimensi dan berat. Nah, nanti kamu bisa tambahkan di sini. Nah, kalau udah oke, kita tinggal simpan. Nah, ini kita udah save. Sekarang kita tinggal import aja. Nah, ini di barang dan jasa lagi, kita balik ke sini, import data dari Excel, kemudian kita upload yang barang dan jasa. Kita open aja, terus kita unggah. Nah, nanti dia langsung mapping otomatis untuk kolom-kolomnya. Kita lanjut, nah nanti dia langsung kebaca nih, yang tadi kita input. Kayak gitu, jadi udah muncul semuanya di sini. Nah, itu kayak gitu sampai harga jual, terus nanti ada akun perkiraannya juga untuk penjualan dan lain-lain. Nah, kita lanjut. Nah, ini kita lagi proses loading. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi untuk yang proses lamanya loading itu tergantung dari banyaknya data. Karena saya sedikit ya, berarti dia loadingnya cepat nih di sini. Nah, ini kita udah berhasil semuanya diproses. Nah, otomatis dia akan langsung masuk di sini. Nah, ini kan udah, tadi kan kita masukin ini nih, saldo yang laptop. Nah, laptop ini kalau kita lihat di akun stok. Nah, ini nilai satuannya. Jadi nilai satuan kita, HPP-nya itu 3 juta. Jadi kalau kita punya 10, ya berarti nilai persediaan kita jadi 30 juta. Nah, ini langsung masuk ke laporan racanya. Maaf. Di laporan keuangan. Nah, di sini dia langsung masuk 30 juta. Ya gitu. Nah, tadi kan saya mau ngasih tahu untuk yang penjualannya nih gimana. Jadi kan tadi biar masuk ke penjualan laptop. Nah, kita contohin, misalkan kita mau jual laptop sama jasa, biar nanti kamu kelihatan nih, dia nominal tuh pasti terpisah masuknya. Nah, ini belum ada, misalkan kita mau masukin pemasok A. Ini kita sebagai contoh aja ya. Ini kita simpan sebagai data baru, terus kita jual laptop. Nah, ini udah sesuai, 9.500.000, 1. Terus kita masukin untuk yang jasanya. Jasanya kita contohnya ini aja, pembersihan hardware. Nah, ini 80.000 sesuai dengan harga yang tadi udah kita input. Nah, kita lanjut. Nah, terus nanti kamu bisa lengkapi informasi-informasi lainnya. Nah, kita proses pembayaran. Nah, kita mau masukin uangnya kemana? Nah, ini saya mau pisahin nih. Jadi kan tadi kita ada akunnya di sini nih, Bank BCA dan Bank Mandiri. Kita mau masukin itu ke akun yang kas kecil, biar nanti kita pisah. Atau ke akun bank aja deh. Nah, nanti kita tinggal, ini udah masuk, nilainya 9.580.000. Kita tinggal hitung nilai pembayaran, dan langsung kita simpan. Nah, nanti, di sini, ini kan tadi nilai persen kita ada 30 juta. Kalau kita jual satu, berarti kan harusnya berkurang 3 juta. Karena HPP kita cuma 3 juta nih, untuk per satu unit. Nah, terus nanti akun kas kita pasti akan bertambah. Kita refresh. Nah, dia langsung masuk. 9.580.000. Dia langsung masuk di sini dan akun persediaan kita akan berkurang. Nah, ini kalau kita cek, nah dia ada historinya, ada rincian buku besarnya. Jadi yang tadinya saldo awal kita di laptop Asus itu ada 30 juta, terus kita ada penjualan ke pemasok A, nilainya 3 juta, berarti sisanya 27. Kayak gitu. Nah, terus di laporan laba ruginya, kalau kita refresh, nah ini yang tadi saya bilang, dia akan langsung terpisah. Jadi yang pendapatan yang jasa tadi pembersihan dia langsung masuk ke sini, terus yang laptopnya dia langsung masuk ke sini. Dia otomatis terpisah kayak gini. Dan HPP-nya sesuai dengan nilai satuan yang tadi kita udah input. Nilai satuannya kan tadi 3 juta ya. Mana tadi? Nah, nilai satuannya kan ini 3 juta. Dia akan langsung masuk sebagai HPP. Kayak gitu. Jadi nanti kamu nggak perlu ngitung lagi nih, ini HPP-nya berapa, terus nanti pendapatan dan laba bersihnya berapa, nanti dia langsung otomatis. Tapi ya, dia kurangnya, ya kamu harus effort tambahan nih untuk mapping sini, mapping akunnya. Jadi nanti ketika kamu import master data atau setup database-nya, kamu pastikan udah mapping akun-akunnya kayak gini. Jadi nanti ketika kamu melakukan transaksi, dia akan langsung otomatis sesuai kayak gini. Nanti kalau misalkan, oh saya mau ada pendapatan lain mas, kayak penjualan SSD atau nanti penjualan
Yang lain-lain nanti kamu bisa tambahkan di sini. Cuma ini saya sebagai garis besar aja biar kamu ada gambarannya. Kayak gitu. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara untuk import master data barang dan jasa untuk toko komputer ke dalam database Akurat Online. Nanti jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar, atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Jadi intinya, database barang dan jasa ini yang akan menentukan kualitas data penjualan dan stok di dalam Akurat Online. Kalau bagian ini disusun dengan sesuai karakter toko komputer, kamu bisa kontrol persediaan, mengetahui barang yang paling laku, menghitung HPP dengan benar, dan juga melihat margin per kategori. Kalau kamu sudah memakai Akurat Online tapi masih bingung cara setup barang dan jasa ataupun bagian lainnya, kamu bisa ikuti jasa training dari Akurat yang saya sediakan. Training ini cocok untuk kamu yang ingin sistemnya berjalan dengan benar, rapih, dan sesuai dengan operasional di bisnismu. Kamu bisa hubungi saya dan saya bantu kamu sampai paham. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang saya bisa berikan tentang cara setup database barang dan jasa untuk toko komputer ke dalam database Akurat Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar atau kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.